Update kondisi Maarten Paes jelang Indonesia vs Bahrain. Maarten Paes sempat mengalami cedera jelang membela timnas Indonesia. Begini kondisi terkini kiper Garuda jelang melawan Bahrain. Paes sempat cedera bersama FC Dallas. Pergelangan tangannya sakit dan sempat absen saat timnya melawan San Jose Earthquakes pekan lalu. Kemudian, kiper 26 tahun itu diketahui mulai membaik. Ia sempat ikut berlatih lagi bersama FC Dallas sebelum bertolak gabung Indonesia di Bahrain jelang laga babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengungkap Paes akan gabung skuad Sintayong pada Selasa 8 Oktober siang. Sejauh ini kondisinya makin membaik jelang melawan Bahrain, Kamis 10 Oktober. Maarten Paes besok siang sekitar 14,40 sampai di Bahrain. Tapi tadi dokter tim saya minta koordinasi terakhir sebelum terbang, kata Sumarji. Kalau kondisinya makin hari makin membaik, tapi besok ketika dia datang, langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat, apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih, insya Allah kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Ungkapnya soal Maarten Paes. Paes sudah 2 kali membela Indonesia, usai resmi menjadi WNA. Ia baru kebobolan sekali saat melawan Arab Saudi, di mana ia juga sempat menggagalkan penalti dalam laga debutnya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain. Kemenangan akan membuka peluang Indonesia maju ke babak berikutnya. Arya Sinulinga soal rumor Kevin Dix proses naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix dirumorkan akan segera ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi rumor Dix itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga hanya mengatakan belum tahu kabar tersebut. Arya mengatakan masih melihat berbagai perkembangan terkait Kevin Dix. Dia pun tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia. Ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimananya, singkat Arya Sinulinga di Dana Reksa, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. Sebelumnya, Kevin Dix mengungkapkan ada rencana datang ke Indonesia yang diutarakan dengan membalas pesan langsung di pelukis Indonesia @zilham.sbari. Kebetulan pelukis itu kerap menggambar wajah pesepak bola. Sebatas informasi, pemain berposisi bek itu sudah malah melintang dalam kancah sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord sampai pernah memperkuat Fiorentina. Kevin Dix kasih kode seger ke Jakarta. Kevin Dix sedang menjadi pembicaraan di media sosial. Pasalnya, bek FC Copenhagen itu memberi kode bakal ke Jakarta. Netizen pun berspekulasi Dix akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Beberapa tahun lalu, Kevin Dix menjadi salah satu nama awal yang ingin dinaturalisasi oleh PSSI. Selain Dix, saat itu ada pula nama Mees Hilgers, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Pada akhirnya, saat itu hanya Walsh dan Amat yang dinaturalisasi. Walsh dan Amat pun segera menjadi bagian penting dari timnas Indonesia asuhan Sintayong. Kemudian, baru-baru ini, Hilgers menyusul menjadi WNA. Hilgers pun berpeluang menjalani debutnya berseragam merah putih pada Oktober tahun 2024 ini. Kini, Kevin Dix bisa jadi akhirnya luluh untuk menerima rayuan membela timnas Indonesia. Bahkan, pemain 28 tahun itu memberi kode ia akan segera ke Jakarta. Kode tersebut diungkap Dix dalam pesan pribadi dengan seorang seniman lukis asal Indonesia, Sulham Subari. Di akun Instagram pribadinya, Sulham memang sering mengunggah hasil karyanya berupa sketsa wajah pemain timnas Indonesia. Baru-baru ini Sulham menggambar sketsa wajah Dix. Lewat DM, Sulham pun menghubungi Dix, bermaksud ingin mengirim hasil karyanya kepada sang pemain. Rupanya, Dix justru mengungkap bahwa Sulham bisa memberikannya secara langsung ketika dirinya datang ke Jakarta. Dalam percakapan lewat DM tersebut, Dix memiliki harapan dirinya segera datang ke Jakarta. Netizen pun berspekulasi bahwa Dix akan menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelum dinaturalisasi. Halo bro, bisakah saya mengirim karya saya kepadamu? Tanya Sulham. Apa maksudmu mengirimkannya kepadaku? Jawab Dix. Saya harap saya segera berada di Jakarta
maka Anda tak perlu harus mengirimnya. Lanjut Dix disertai emoji mata terbelalak. Segera kabari saya, jika Anda tiba di Jakarta, balas Zulham. Sintayong coret 4 pemain timnas Indonesia. Sintayong mencoret 4 pemain timnas Indonesia jelang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sebanyak 4 pemain yang berpotensi dicoret pelatih asal Korea Selatan itu adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri dan Dimas Drajat. Sekadar diketahui, Sintayong memanggil 27 pemain untuk menghadapi laga matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Bahrain 10 Oktober tahun 2024 dan Cina 15 Oktober tahun 2024. Sesuai regulasi, Sintayong hanya bisa mendaftarkan 23 pemain timnas Indonesia saja untuk 2 laga di atas. Alhasil, pelatih asal Korea Selatan itu harus mencoret 4 pemain. Berdasarkan data pemain yang ada sekarang, nama-nama di atas berpotensi besar dicoret. Wahyu Prasetyo diprediksi kalah saing dengan sederet pemain belakang top seperti Nes Hilger Jayetse, Jordi Amat, Rizky Ridho hingga Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari disinyalir lebih dipilih Sintayong ketimbang Wahyu Prasetyo demi memberikan pengalaman lebih. Sebab bek Persija Jakarta ini, tenaganya masih bisa diandalkan Sintayong di level timnas Indonesia 23, seperti turun di SEA Games tahun 2025, dan Piala Asia 23 tahun 2026. Sementara Pratama Arhan menghadapi banyak pemain top di sektor kiri pertahanan. Sebut saja selain Patinama, Nathan Chuan hingga Calvin Verdon. Sekalipun digeser di posisi winger, timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain jempolan di area tersebut. Egy Maulana Fikri harus menerima kenyataan kalah saing dari Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Posisinya semakin terjepit setelah Malik Rizalde dan Eliano Rigenders gabung timnas Indonesia. Terakhir ada Dimas Drajat. Penyerang Persib Bandung ini disinyalir kalah saing dari Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk hingga penyerang muda Hoki Caraka. Pemain paling aman di timnas Indonesia. Gelombang naturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia membuat lini pertahanan disesaki pemain, tetapi terbilang minim persaingan. Jayetse yang baru didapuk sebagai kapten baru timnas Indonesia menggantikan Asnawi Mangkualam Bahar, sepertinya tak akan tergantikan kecuali sedang cedera. Bersama Venezia FC yang memakai formasi 3 bek sejajar, Izzas main di sisi kiri bek tengah. Namun, saat bermain bersama Garuda yang pakai formasi 3 bek,